Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara perhitungan MPV di dalam kasus merger dan akuisisi. Nah, di sini kita coba membuat tentang kasus ya, sebuah kasus yang diambil dari buku Stephen Peros, Corporate Finance Global Editions. Oke, ini sudah kita terjemahkan. Misalnya ada kasus di sini adalah sebuah perusahaan bernama Flyby-Night Courier. Nah, Flyby-Night Courier itu sedang menganalisa kemungkinan akuisisi perusahaan yang bernama Flash in Pan Restaurant. Kedua perusahaan tersebut tidak memiliki hutang, jadi posisinya kita asumsikan ini adalah all equity firms. Nah, estimasi dari Flyby-Night dari perusahaan, dari analisis keuangannya menunjukkan pembelian akan bisa meningkatkan after tax cash flow sebesar 390.000 dolar indefinitely atau perpetuitas selamanya. Nah, nilai pasar Fresh in Pans restoran saat ini adalah 7 juta dolar. Oke, jadi kita lihat di sini ini akan ada jadi kalau kita mengukur sinergi, kita akan mengukur incremental cash flow-nya. Jadi bukan total cash flow yang mungkin kita dapatkan dengan mengakuisisi perusahaan ini adalah, tapi incremental cash flow atau peningkatan cash flow yang mungkin akan didapatkan nanti dari perusahaan mengakuisisi perusahaan Flash in Pan ini. Jadi nanti kita ada incremental cash flow-nya itu adalah sebesar after tax-nya itu adalah sebesar 390.000. Nah, sampai nanti terakhir juga adalah 390.000 dolar. Nah, nilai pasar Flash in the Pans restoran saat ini adalah 7 juta. Jadi nilai perusahaan yang jadi target itu adalah 7 juta. Nah, kita kategorikan aja ini adalah supaya mempermudah kita. Ini adalah perusahaan B dan ini adalah perusahaan A. Jadi perusahaan A akan membeli perusahaan B atau mengakuisisi perusahaan B. Nilai pasar dari Flyby-Night saat ini adalah 22 juta. Jadi nilainya itu adalah 22 juta, nilai perusahaan A, ini adalah perusahaan B. Nilai diskon rate yang tepat untuk peningkatan aliran kas adalah 8%. Jadi kita asumsikan R-nya itu adalah 8%. Kemudian Flyby-Night mencoba memutuskan apakah mereka akan menawarkan 30% sahamnya. Alternatif pertama kita jadi kita ada dua alternatif di sini. Alternatif yang pertama adalah kita akuisisi stock acquisition. Jadi akuisisi saham di mana kita tidak mengeluarkan dana kas tunai sama sekali, tapi kita akan memberikan hak kepemilikan kepada pemegang saham Flyby-Night Flash in Pan setelah perusahaan bergabung. Kemudian yang kedua adalah cash acquisition. Jadi atau acquisition by cash, di mana di sini kita mengeluarkan dana perusahaan A akan mengeluarkan dana sebesar 9 juta yang untuk pembelian saham kepada pemegang saham dari Flash in the Pans. Oke, pertanyaannya adalah berapa sih sinergi dari merger tersebut? Dan kedua, berapa nilai Flash in Pan untuk Flyby-Night? Jadi kita hitung berapa nilai B sebenarnya setelah ditambahkan dengan sinerginya. Jadi berapa value-nya? Kemudian berapa biaya yang akan ditanggung oleh dari perusahaan A, nah Flyby-Night untuk setiap alternatif. Nanti kita lihat masing-masingnya. Kemudian berapa MPV bagi A untuk setiap alternatif. Kita lihat MPV-nya dan terakhir adalah alternatif mana yang akan dipilih. Nah, kita lihat asumsi pertama di sini bahwa bagaimana kita menghitung sinergi. Nah, sinergi itu adalah nilai sekarang dari incremental cash flow yang kita dapatkan. Jadi sinergi adalah nilai sekarang dari incremental cash flow dibagi dengan 1 tambah R pangkat T. Nah, kita lihat di sini bahwa incremental cash flow-nya adalah 390.000 dolar per tahun. 2 sama itu adalah 390K sampai nanti adalah indefinitely, waktunya hingga itu adalah 390.000 dolar. Nah,
Ingat dalam rumus perpetuitas ini di mana ada constant cash flow. Kalau constant cash flow kita mudah menggunakan menghitung berapa present value ini. Jadi sinergi itu tentunya dengan mudah kita bisa dapatkan itu adalah incremental cash flow dibagi dengan R. Jadi cash flow dibagi dengan tingkat suku bunganya. Nah, R ini adalah required-nya. Kita dapatkan 390.000 dibagi dengan R itu adalah tadi R-nya adalah 0,08 atau 8%. 0,08. Sehingga kita bisa dapatkan nilai sinergi itu adalah 4.875.000. Nah, dalam konsep merger dan akuisisi kita bisa menghitung nilai B sebenarnya itu apa? Dari nilai yang ada saat sekarang ini, book value-nya atau market value saat ini, ditambah dengan sinergi. Nah, maaf. Berapa value-nya? Sekarang itu adalah 7 juta. Nah, perusahaan B atau Flash Independent tadi. Itu adalah 7 juta. 7 juta ditambah dengan sinergi tadi. 4875.00 sehingga kita dapatkanlah nilai perusahaan, total nilai perusahaan ini adalah sebesar 11.875.000. Inilah nilai perusahaan. Artinya apa? Kalau kita masih bisa membeli di harga di bawah 11.875 ya, 875, maka bisa dikatakan keputusan itu layak, akan menghasilkan NPV positif. Tapi kalau harganya sudah di atas 11.875, maka bisa kemungkinan NPV-nya itu akan negatif. Rencana merger dan akuisisi itu bisa ditolak. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Itu adalah berapa nilai nilai flash itu sudah dijawab langsung ya. Ini adalah pertanyaan yang pertama tadi, sinergi. Yang kedua adalah nilai flash. Kemudian kita lihat yang pertanyaan yang ketiga. Itu adalah berapa biaya yang akan ditanggung oleh flash base impan oleh A untuk setiap alternatif. Oke. Kita lihat dulu alternatif yang pertama. Oke. Ini plan C ya, alternatif pertama. Oke, kita buat alternatif satu. Alternatif satu itu adalah buy cash. Berapa buy cash? Kita akan bayar sebesar 9 juta dolar untuk membeli perusahaan ini. Nah, berarti kita lihat cost atau premiumnya, di sini adalah cost, itu adalah 9 juta yang kita keluarkan, dikurang nanti dengan 7 juta. Nah, itu sederhana aja, itu adalah 2 juta dolar yang premiumnya. Nah, kemudian kita lihat untuk bagaimana yang kedua, alternatif yang kedua, itu adalah buy stock. Nah, buy stock kita lihat, kita menawarkan saham 30% kepada pemilik saham Flash Independent. Nah, ini kasus sepertinya adalah misalnya antara akuisisi atau merger antara Grab dan Uber di Asia Tenggara. Oke, itu adalah 30%. Nah, sehingga kita hitung secara nominal rupiahnya itu berapa, kita perlu hitung juga, supaya kita bisa menghitung cost atau premiumnya. Oke, kita hitung berapa sih sebenarnya kalau dirupiahkan. Kalau kita hitung di sini adalah bahwa berapa nilai perusahaan dulu, kita lihat di sini adalah value AB. Nah, berapa nilai perusahaan A dan A setelah gabung? Tentunya di sini adalah nilai dari perusahaan A, tadi Fly by Night Courier, nah ditambah nanti dengan nilai perusahaan B yang kita akuisisi, yang kita masukkan adalah yang totalnya. Nah, sehingga kita tambahkan di sini adalah nilainya tadi 22 juta perusahaan A, 22 juta ditambah dengan nilai perusahaan B setelah ditambahkan dengan sinergi 11.875. Oke. 11.875.000. Oke. Jadi berapa totalnya? Nah, tambahkan tentunya di sini adalah ini aja kita tambahkan 22 ditambah dengan 11 itu adalah 33.
875.000. Oke, kita dapatkan angkanya 33.875. Sehingga kita bisa menghitung berapa nilai akuisisinya atau harga akuisisi. Itu adalah 30% dikali dengan 33.875.000. Itu kita dapatkan nilainya itu adalah sebesar 10.162.500. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata dengan memberikan kepemilikan saham sebesar 30%, itu nilainya secara dolar, secara currency itu lebih mahal. Kalau di sini adalah hanya 9 juta, kalau di sini ternyata nilainya itu adalah mencapai 10.162.500. Nah, kemudian berikutnya kita bisa menghitung berapa cost atau premiumnya. Nah, di sini kita akan lebih kepada cost, karena nanti kita membayar lebih di atas harga 7 juta. Oke, 10.162.500 dikurang dengan 7 juta. Nah, kita dapatkan nilainya adalah 3.162.500. Kita lihat cost-nya, mana yang mahal. Untuk sementara kita bisa katakan bahwa buy stock itu lebih mahal, 3 juta, karena di sini adalah hanya 2 juta cost-nya yang kita keluarkan untuk akuisisi. Oke, kemudian kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Sudah jawab A, B, C. Pertanyaan yang ke D. Itu adalah berapa MPV bagi perusahaan FBN, flyback naik, atau perusahaan A untuk setiap alternatif. Nah, kita nanti akan coba lihat bahwa pertama, ingat kembali konsep dari MPV. Itu adalah investasi. Investasi kita ditambah nanti dengan nilai perusahaan. Masuk di sana di sini adalah termasuk di sini tadi adalah termasuk sinergi di dalamnya. Jadi bisa dikatakan di sini NPV adalah negatif investasi ditambah nanti dengan PB start tadi. Nah, berapa PB start tadi? Itu adalah 11.875.000 dolar. Nah, sehingga kita lihat pertama itu adalah buy stock, di mana investasi kita adalah sebesar 9 juta. Sehingga kita bisa menghitung berapa MPV, itu adalah negatif 9 juta, tambah dengan punya tadi VB-nya, value perusahaan B-nya atau flash advance-nya perusahaannya, itu adalah 11.875.000. Kita lihat di sini dapatkan MPV-nya itu adalah positif, itu adalah 2.875.000. Kalau kita lihat dari alternatif pertama ini, apakah rencana ini layak diterima atau tidak? Kalau kita lihat MPV-nya itu adalah positif. Artinya apa? Kita bisa accept, berterima rencana ini karena menghasilkan MPV positif. Tapi karena kita punya dua alternatif, artinya kita nanti akan membandingkan alternatif mana yang memberikan MPV tertinggi. Kita akan pilih adalah alternatif yang memberikan MPV tertinggi. Nah, kita masuk yang berikutnya itu adalah ini dari buy cash ya. Buy cash itu adalah buy stock. Nah, buy stock tadi total investasi kita itu ekuivalen dengan 10.162.500. 10.162.500. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa MPV-nya. Negatif 9 juta. Negatif
negatif 10.162.500 ditambah dengan 11.875.100. Jadi kita konsep rumusnya tadi adalah ini. Nah, kita dapatkan MPV-nya di sini adalah 1.712.500. Kita dapatkan positif MPV. Juga kalau kita lihat di sini adalah accept. Kalau alternatif ini yang kita pilih juga tetap memberikan MPV yang positif, kita bisa terima pembelian dengan menggunakan saham sebesar 30% kepada pemegang saham yang perusahaan B sebelumnya. Oke, kita lihat pertanyaan berikutnya, itu adalah alternatif mana yang akan dipilih oleh buyback night. Oke, kita lihat di sini kita ada dua alternatif. Alternatif pertama adalah buy cash, di mana kita bisa menghasilkan MPV positif sebesar 2,875 juta. Yang kedua, alternatif kedua adalah buy stock, itu adalah 1,712,5 juta. Sehingga kalau kita lihat, kalau ada mutual eksklusif seperti ini, ada dua alternatif seperti ini, maka kita akan pilih yang MPV tertinggi. Mana MPV tertinggi di sini itu adalah yang buy cash. Jadi kita bisa jawab yang itu adalah alternatif yang terbaik adalah buy cash. Jadi kita lebih baik mengeluarkan dana kita untuk pembelian saham perusahaan B tadi. Nah, sebesar 9 juta dolar. Nah, kita dapatkan buy cash karena NPV dari cash lebih besar daripada MPV saham. Buy stock. Jadi itu untuk menjawabnya. Jadi intinya pertama, dalam perhitungan kelayakan dari sebuah rencana investasi, kita harus tentukan yang pertama apa? Tentu kita harus menentukan berapa kemungkinan incremental cash flow yang didapatkan dengan bergabungnya perusahaan. Ingat dalam konsep dari merger dan akuisisi, kita menggunakan konsep bahwa suatu rencana akuisisi dan merger itu layak kalau bisa menghasilkan sinergi. Nah, sinergi itu konsepnya itu sebenarnya adalah 1 tambah 1 itu harus lebih dari 2. Artinya harus ada value yang ditingkatkan dari ketika perusahaan merger atau melakukan akuisisi. Nah, peningkatan nilai sinergi ini kan kita bisa dapatkan ada dua alternatif. Pertama, revenue enhancement, peningkatan pendapatan. Kemudian yang kedua itu adalah dari cost reduction. Apakah itu dari penggantian aset yang tidak produktif, penggantian dari SDM yang tidak produktif atau tidak efektif dan efisien misalnya, atau juga bisa adalah pergantian aset, replacement aset atau penjualan aset yang mungkin tidak produktif yang bisa dipakai bersama. Oke, ya itu cara kita bagaimana kita menghitung MPV dari rencana sebuah akuisisi dan atau merger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.